Halo, balik lagi sama saya. Nah, di video kali ini saya mau bikin tutorial nih bagaimana cara menggurah radiator di mobil Datsunko ya, pakai cairan Clops atau bisa pakai cairan yang lain ya. Ini seharga 30.000 di toko online. Oke. Pertama kita buka dulu untuk pengait dari selang radiator pada bagian bawah ya. Oke, setelah pengaitnya terlepas, kita bisa lakukan penarikan pada selang tersebut ya. Kita tarik keluar sampai cairan radiatornya keluar semua ya. Seperti ini. Bisa dilihat untuk warna cairannya dia sudah seperti ini ya warnanya ya. Lalu setelah itu kita bisa isi dengan air ya. Dengan posisi selang masih terbuka ya, kita kuras seperti ini. Untuk tahap pertama kita isikan air biasa, air keran ya, seperti ini ya. Bisa dilihat airnya keluar semua ya dari bagian bawah ya, seperti ini sampai benar-benar warnanya itu bening ya, tidak berwarna seperti ini masih berwarna agak kecoklatan. Ini kita isi terus ya, kita isi terus sampai bening, benar-benar bening. Oke, setelah itu selangnya bisa kita pasang, lalu kita bisa isikan air lagi sampai penuh ya pada radiatornya. Seperti ini, kita bisa isikan seperti ini ya sampai penuh ya. Setelah penuh kita bisa lakukan menghidupkan mesin ya. Kita hidupkan mesin ini supaya airnya itu dia tersirkulasi ke dalam mesinnya, ke dalam jacket engine-nya ya. Nah, seperti ini kita biarkan terlebih dahulu kurang lebih 5 menit ya, supaya airnya ini dia bersirkulasi. Supaya lebih cepat kita bisa lakukan penginjakan gas ya, seperti ini ya, supaya tersirkulasi lebih cepat. Oke, kita cek apabila airnya turun, kita isi lagi ya seperti ini ya. Bisa dilihat airnya dia sudah sedikit mendidih. Kita bisa tutup ya. Kita bisa rasakan hangat di selangnya ya. Lalu kita injak lagi supaya tersirkulasi. Seperti ini. Kita injak terus. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita buang lagi airnya ya. Untuk yang kedua kalinya kita buang. Hati-hati ya, ini agak panas. Berhubung saya sudah tahan panas ya, jadi tidak masalah. Oke, seperti ini kita buang semua airnya. Setelah itu kita pasang lagi selangnya ya. Kita pasang lagi. Setelah selangnya terpasang, kita bisa lakukan pengisian cairan Clops tadi ya, radiator care ini ke dalam radiator tersebut. Seperti ini caranya ya. Kita masukkan cairannya. Setelah cairannya semua masuk, kita bisa tambahkan air ya. Ini air biasa ya, air PDAM biasa seperti ini. Sama dengan cara yang pertama tadi ya, kita isikan sampai benar-benar penuh. Kita isi terus sampai penuh. Jika turun kita isi lagi, lalu kita tutup ya, kita tutup dan kita bisa nyalakan mesinnya yang kedua kalinya seperti ini. Oke, kita periksa lagi. Apabila airnya turun, kita bisa tambahkan air lagi seperti ini ya. Nah, bisa dilihat buih-buihnya dia keluar ya. Ini adalah artinya dia ada udara yang terjebak di dalam ya. Ini kita tunggu dulu supaya cairan tersebut dia bersirkulasi ke dalam ruang mesin ya. Kita tunggu kurang lebih 10 menit ya, supaya benar-benar tersirkulasi dan menghilangkan kerak-kerak kotoran pada radiator dan jacket chamber pada mesin tersebut.
Ya, bisa dilihat. Oke, dan jangan lupa kita bisa kuras juga untuk reservoir ini ya. Kita lepas bautnya ya, lalu kita kuras seperti itu. Oke, tahap selanjutnya kita buang cairannya untuk yang terakhir kali ya. Ini kita buang dari selang bawah. Ini kita tunggu sampai benar-benar habis ya. Kita tunggu sampai benar-benar habis. Apabila sudah habis ya, sudah berhenti, kita bisa lakukan penutupan atau pemasangan selang tersebut dan beserta klemnya, klem penguncinya ya. Ini klemnya kita pasang sampai benar-benar kencang ya. Setelah itu, untuk tahap yang terakhir, kita bisa lakukan pengisian menggunakan coolant ya, radiator coolant atau air radiator ya, seperti ini. Bebas menggunakan merek apapun ya, saya menggunakan merek Master ya, pakai merek lain juga boleh ya. Pengisiannya seperti ini, kita bertahap ya pengisiannya ya. Setelah itu kita bisa cek ya di sini ya. Ternyata airnya turun ya. Apabila airnya turun seperti ini, kita bisa tambahkan lagi ya. Oke, ini kita isi terus sampai penuh ya. Ya, jadi pengisian radiator ini harus bertahap. Setelah itu kita nyalakan mesinnya ya, kita nyalakan mesinnya sambil kita pantau pada bagian lubang radiator ini ya. Sambil kita injak gas ya, kita injak gas, bisa dilihat untuk lubangnya ya. Kita injak gas sambil dilihat jangan sampai airnya keluar ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi, ternyata airnya turun lagi. Ini kita bisa isikan air radiator ya. Nah, ini bertujuan untuk membuang udara yang terjebak pada jalur dari radiator tersebut ya. Oke, sambil kita gas-gas lagi, kita tekan gasnya, kita injak, jangan sampai meluber ya. Setelah itu kita bisa cek lagi untuk lubang radiatornya untuk memastikan ya. Seperti ini, kita tambahkan coolant lagi ya. Kita tambahkan coolantnya. Dan jangan lupa untuk reservoirnya ini juga kita isi ya sampai batas yang tertulis pada bagian reservoir tersebut ya, di tulisan maksimal ya. Jangan lebih dari itu ya. Tulisan tersebut ada di bodi reservoir tersebut ya. Oke, kita isi seperti ini. Sampai mencapai tulisan max ya. Oke, kita bisa lihat lagi untuk lubang radiator, dia sedikit turun, kita bisa tambahkan lagi ya. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa lakukan di rumah ya, tanpa harus ke bengkel ya. Kita gas lagi ya, kita gas lagi ya. Kita bisa lihat untuk lubangnya ya, dia sudah mulai keluar asap ya, dia artinya sudah mulai panas ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa cek lagi nih untuk ya, kita bisa cek lagi untuk lubangnya. Airnya sudah mulai turun dan kita isi airnya untuk yang terakhir kali ya. Kita isi sampai benar-benar penuh ya. Dia turun,
Kita isi lagi sampai benar-benar penuh. Oke, setelah itu kita tutup radiatornya. Kita putar ke kanan ya, seperti ini. Lalu kita bersihkan sisa-sisa cairan radiator tersebut dengan air ya. Seperti ini ya, kita semprotkan saja sisa-sisanya. Oke, sangat mudah sekali ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.